Banyak orang yang minta gue bikin video tentang pengalaman yang serem. Tapi jujur aja ya, gue tuh nggak banyak gitu pengalaman-pengalaman yang serem. Ya, seenggaknya pengalaman serem secara supernatural sih. Kalau misalkan cuman serem, kayaknya banyak gitu. Cuman gue yakin maksud lu tuh bukan pas ada kelabang pas gue lagi mandi. Jadi, di video ini gue mau ngomongin tentang ketindihan. Tapi biar videonya nggak 3 menit doang durasinya, gue bakal ceritain kenapa gue bisa ketindihan sebelum gue ceritain pengalaman gue ketindihannya. Jujur aja nih ya, gue tuh bukan tipe orang yang gampang percaya sama hal-hal goib gitu. Soalnya kalau gue tuh ya, kalau misalkan ada hal-hal aneh yang gue nggak ngerti, gue tuh langsung coba rasionalisasin aja gitu. Kalau misalkan lu bilang ke gue, pas malam-malam lu suka denger-denger suara aneh gitu, ya mungkin binatang, kucing paling nyenggol apa gitu ya, nggak ada yang tahu lah ya. Terus kalau misalkan lu denger suara-suara aneh, terus lu tiba-tiba denger ada yang gedor-gedor pintu rumah lu gitu tengah-tengah malam, ya siapa tahu maling, dia pengen minta izin dulu buat masuk rumah lu kan ya kan nggak ada yang tahu lah ya. Kita tuh harus tetap rasional guys jadi orang. Dan kalau lu denger suara-suara aneh, terus ada yang gebuk-gebuk pintu lu gitu, terus lu juga nggak bisa gerak, dan lu ngelihat kayak ada setan muncul gitu di depan lu, ya siapa tahu lu lagi ketindihan kayak judul di video ini. Bah gila, transisinya Daryl. Tapi kan ketindihan itu bukan hal gua tahu kok. Gua cuman bilang kayak gitu biar videonya panjang aja. Jadi beberapa minggu yang lalu gue mengalami ketindihan pertama kali dalam hidup gue. Dan ya semoga aja sih ini yang bener-bener yang terakhir. Jadi gini nih, waktu itu gue sama teman-teman gue baru pulang dari rumah sakit. Kita abis selesai tes swab buat liburan yang kemarin. Tapi ya abis kita udah selesai swab tes, di parkirannya pas pengen balik ke rumah, ada chat gitu masuk. Mohon maaf ya kak. By the way, kita gak dapet izin dari Menteri Pariwisata untuk travel ke pulaunya. Jadi kita cancel ya kak. Kenapa kita baru kasih tahu kakak Hamin 1? Ya biar seru aja kak. Kita dari parkiran tuh langsung balik ke rumah gua lagi. Dan di tengah jalan, setiap kali ada lampu merah, kita stop dan kita langsung berbagi kata-kata warna-warni ngomongin agensi travel kita. Pas nyampe di rumah gua tuh, kita semua udah capek banget. Ngantri berjam-jam, hidung tertusuk, 100.000 terpakai, parkiran terbayar, liburan tertunda. Temen gue istirahat bentar tapi di rumah gue sebelum mereka pulang. Soalnya kita tuh masih pada capek banget gitu. Tapi pas gue lagi minta refund gitu ke travel agensinya, awan di atas rumah gue tuh lagi berasa pengen ngelawak gitu. Ya udah Der, kita pulang dulu dah. Capek anjir dari tadi. Ntar buat liburannya kalau udah ada tanggal pastinya ntar tinggal bilang aja ya. Jadi akhirnya mereka nungguin bentar di rumah gua sampai hujannya reda. Dan kita nggak ngapa-ngapain sih, cuman kayak nonton YouTube sebentar sambil nungguin hujannya. Dan ini mungkin sedikit random, tapi percaya deh ini nanti ada hubungannya sama ketindihan nanti. Waktu kita lagi nonton YouTube itu ya, kan lagi hujan ya, ada kelabang masuk ke kamar gua. Gua tuh orangnya takut banget sama kelabang. Temen gua banyak yang takutnya sama kecoa, tapi gua tuh 100% gak ngerti sama orang-orang kayak gitu. Kayak kecoa itu bisa terbang, terus udah gitu, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia gak bisa gigit, gak ada racunnya, gak bisa apa-apa gitu. Tapi kelabang, udah jalannya plus 15 movement speed, skinnya epic, ada poison damage. Teman sekolah gua tuh ya dulu ada yang pernah bilang gitu, kalau kelabang itu pas Tuhan lagi menciptakan binatang, dia minta pendapat. Malaikat yang pertama bilang, oh kucing. Terus yang kedua bilang, oh kelinci. Terus abis itu setan muncul dari neraka. Abis itu bilang, oke, jadi gue punya ide. Ya kayaknya gak gitu juga sih, tapi ya lu lihat aja ini. Jadi kelabang itu masuk ke kamar gua. Dia langsung lari ke bawah kasur gua. Udah gitu gak lama kemudian hujannya langsung reda. Temen gue jadinya langsung pulang. Dan abis mereka pulang, gue langsung rombak kamar gue. Kasur gue angkat, meja gue geser. Sumpah itu gue udah capek abis tes swab, tambah jauh lebih capek lagi gitu. Tapi seremnya gak ketemu gitu kelabangnya.
Mana waktu itu kan gue juga harus ngedit ya buat video yang ini, dan gue harus begadang. Tapi ya aduh, gara-gara gue udah capek banget, jadi ya gue bodo amat lah ya. Paling ntar gue tinggal bilang gue mau delay aja lah sehari. Itu waktu itu juga ya, gue tidur tuh gak pakai spray, gak pakai selimut. Soalnya gue ngeri banget kelabangnya kayak masuk gitu. Tapi ya karena gue udah capek banget, akhirnya gue tutup mata, lemesin badan, dan tidur. Habis itu gue bangun bahagia dan semangat, dan gue gak kenapa-napa. Tamat. Gue bangun. Gue gak tahu jam berapa, tapi gue ngerasa ada yang gak bener. Karena meskipun gue bangun, gue gak bisa gerakin badan gue sama sekali. Gue awalnya gak langsung ngira, oh ini gue lagi ketindihan. Enggak. Soalnya ini kan pertama kali gitu. Terus gue juga dulu pernah lumpuh gitu gara-gara penyakit tulang belakang. Jadi ya awalnya tuh gue kira ini gara-gara tulang belakang gue kenapa-napa gitu. Jadi ya gue sedikit panik juga. Tapi gue lama-lama jadi sadar ada hal yang lebih aneh lagi gitu. Gue bisa ngeliat, tapi anehnya tuh gue ngerasa kalau mata gue tuh lagi ketutup. Dan gue juga sedikit susah napas. Gak sampai sesek sih. Cuman kayak susah aja gitu buat narik napas panjang. Gua waktu itu bener-bener ngira kayak, waduh, jangan-jangan gua mati suri lagi. Aduh, kenapa nih gua? Terus abis itu gua mulai denger suara aneh. Ada beberapa suara waktu itu yang gue denger. Kayak gue denger ada suara kain robek, dan kayak ada suara lagi, cuman gue nggak terlalu inget. Yang paling gue inget tuh ada suara kain robek, terus ada suara langkah kaki. Dan abis itu gua sadar pintu kamar gua kebuka. Ini tuh aneh banget. Soalnya setiap kali gue tidur, ya pastilah pintu kamar gue tutup, kan ruangan AC, masa gue buka pintunya. Jadi gue ngeliat ke arah pintu, dan di situ gue ngeliat sesuatu. Kan pintu kamar gue kebuka ya, jadi ya gue bisa ngeliat sampai ke kamar mandi gue. Dan lampunya tuh mati semua. Ya itu yang biasa, soalnya lampu rumah gue matiin kalau malam. Tapi di dekat pintu kamar mandi gue ngeliat kayak ada sosok hitam gitu. Karena gelap, gue nggak bisa ngeliat bentuknya kayak gimana. Tapi matanya putih nyala. Gue langsung bingung, panik, takut. Gue bener-bener harus gerakin badan gue secepat mungkin. Tapi badan gue tetap gak bisa digerakin. Gue coba genggam tangan gue sekencang-kencang mungkin, tapi tetap gak bisa gerak. Gue pengen teriak, tapi mulut gue gak bisa dibuka. Akhirnya gue nyerah, dan gue coba tutup mata gue sekencang-kencang mungkin. Tapi ya mata gue udah ketutup. Guanya aja gitu yang masih bisa ngeliat. Gue coba lihat sosok anehnya lagi, tapi sesuatunya itu udah hilang. Panik sama deg-degan gue tambah parah. Tapi pas gue lihat ke depan gue lagi, di situ gue ngeliat dengan jelas pas di depan gue makhluk tinggi di samping kasur gue. Gue nggak tahu ini ada hubungannya sama kelabang yang tadi atau enggak. Tapi bentuknya tuh yang gue inget itu kayak monster kelabang gitu gede. Dia kayak berdiri, tapi kayak ada kaki kelabang gitu di samping-sampingnya, dan ada tanduk gitu di kepalanya. Gue nggak bisa ngeliat secara detail kayak warna dan mukanya kayak gimana. Gue cuma bisa ngeliat kayak bentuknya doang gitu. Tapi meskipun begitu, gue dengan 100 juta IQ gue masih gak sadar kalau misalkan gue tuh lagi ketindihan. Wah, gua nggak bisa gerak pas lagi tidur. Nafas gua sesek. Terus gua bisa ngeliat meskipun mata gua ketutup. Kayak di mimpi. Habis tuh ada makhluk aneh di depan gua lagi. Jangan-jangan gua lagi... Otak super rasional gua tuh ya, waktu itu ngiranya kayak, "Huh, anjir, jangan-jangan ini Grim Reaper lagi. Wah, berarti gua masuk neraka dong." Nggak mungkin. Gua nggak mungkin masuk neraka. Kan gua orangnya baik, alim, peduli teman, sayang orang tua, humble, tidak pernah jarang sombong. Wah, aduh, kok bisa ya? Waduh, jangan-jangan ini gara-gara sering toksik lagi pas main Valo. Dan mulai dari sini tuh ingatan gue sedikit kabut-kabut gitu. Tapi gue ingat pas gue ngeliat makhluk aneh yang ada pas di depan gue kaget dong, kaget. Tapi karena gue nggak bisa gerak, gue coba tenangin diri gue. Dan gue nggak tahu kenapa, abis itu tuh akhirnya otak gue connect juga gitu. Oh, kayak
kayaknya gue lagi ketindihan deh. Dan akhirnya gue sadar gitu. Jadi abis gue sadar tuh gue jadi kayak sedikit lebih tenang. Cuman ya tetap takut gitu. Dan di sini nih gue mulai rada nggak inget itu. Tapi yang gue inget abis gue sadar gitu ya. Gue kira abis gue sadar tuh gue bakal kayak langsung selesai gitu ketindihannya. Tapi enggak. Gue abis itu tuh gue kayak coba gerakin tangan gue sekuat mungkin. Terus tangan gue gerak dikit gitu. Dan gue kebangun. Terus makhluknya pun hilang. Helikopter, helikopter. Dan gue pas bangun tuh kebingungan gitu. Gue berasa kayak bangun dari mimpi paling gak jelas. Dan gue ngerasa kayak deg-degan gitu sedikit. Gue jadi ngeliat jam. Masih jam 1 pagi. Gue pengen tidur tapi udah gak bisa. Jadi ya gue bangun aja gitu. Terus lanjutin ngedit. Makanya video yang ini jadi gak delay. Dan ya deh, itu yang mau ngomongin. Dan buat Q&A video ini sebelum videonya selesai, Cute Set nanya, "Bang, sekarang lu pelihara apa?" Bah, lu nggak tahu aja. Lu mau tahu nggak kenapa video yang ini gua lama bikinnya? Selain durasi lebih panjang dari biasanya. Gua lagi bikin akuarium air laut. Gua taruh di kamar gua di samping komputer gua gitu. Jadi setiap gua ngedit gua bisa ngeliat. Ada koral, ada bulu babi, udang, ada Nemo, ada ikan buntal, dan ada kuda laut juga. Mungkin ntar gua bakal bikin video lagi gitu tentang ikan. Tapi nanti sih, soalnya gua masih mau nambahin hewan sama koral lagi. Hafiz Kusmawan nanya, "Udah nonton Stone Ocean belum Bang Daryl?" Gua asli ya udah mau nonton ya. Gua tuh udah buka Netflix. Terus udah ada kan di situ Stone Ocean, pengen gitu gua klik. Tapi tiba-tiba di dekatnya tuh ada acara lain gitu, Arcane. Gua udah denger reviewnya ya, katanya bagus banget gitu Arcane. Dan gua juga player LOL. Jadi ya akhirnya gua nonton Arcane. Dan sumpah 10/10 sih kata gue, bener-bener bagus parah. Lu kalau misalkan belum nonton Arcane, lu wajib, sumpah wajib nonton, itu tuh bagus banget. Ntar gue mungkin habis upload sih gue nonton Stone Ocean. Terus Lianer nanya, "Gue mau nanya bang, kan abang animator ya, kira-kira ada liburnya gak sih kayak sekolah gitu? Kayak sekolah gitu, seminggu libur 2 hari. Kalau misalnya abang ada gak?" Gue libur sih biasanya kalau misalkan gue habis upload gitu ya. Gue libur gak ngapa-ngapain selama 3 hari gitu biasanya habis gue upload. Anggap aja kayak masa istirahat lah, apa namanya kayak gitu. Kalau misalkan libur yang kejadwal gitu ya, kayak sekolah atau kayak lu kerja di kantor-kantor gitu, kayaknya sih nggak ada sih. Mau hari merah atau hari biasa gitu ya, kalau misalkan lagi ada kerjaan ya gue kerjain gitu. Terus terakhir Duta Afrika nanya, "HBD Bang Daryl, kapan nikah?" Dan oke guys, itu aja yang mau gue omongin. Makasih yang udah nonton, bye-bye.